Pengertian riba secara bahasa, riba berarti aziyadah atau tambahan atau kelebihan atau tumbuh. Secara istilah, riba adalah pengembalian kelebihan dalam transaksi utang, piutang, atau jual beli barang tertentu tanpa kompensasi yang sah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Kemudian surah An-Nisa, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirin minhum azaban alima. Artinya, melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan memakan harta orang dengan cara tidak sah. Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih. Ar-riba isnani wa sab'una baban adnaha mislu itsyani ar-rijali ummaha. Dosa riba terdiri dari 72 pintu. Dosa riba yang paling ringan adalah bagaikan seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya. Ayyuhan nasu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyaba. Artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyibah atau baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thayyibah atau baik. Hadis riwayat Muslim. Hukum riba. Hukum riba haram atau dilarang keras. Riba dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidakadilan atau merugikan salah satu pihak yang bersifat eksploitasi terhadap orang yang membutuhkan, menyebabkan kesenjangan sosial. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, Allah menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Perbedaan riba dan jual beli. Berikut perbedaan riba dan jual beli. Riba adalah tambahan atau kelebihan dalam transaksi. Biasanya pinjam-meminjam yang tidak sesuai syariat. Riba hukumnya haram karena mengandung unsur ketidakadilan dan bisa merugikan salah satu pihak, terutama orang yang meminjam. Sedangkan jual beli adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jual beli hukumnya halal selama dilakukan dengan jujur, tidak ada penipuan, dan kedua pihak sama-sama ridho. Perbedaan riba mengambil keuntungan dari tambahan yang memberatkan tanpa usaha atau risiko yang seimbang. Sedangkan jual beli mendapat keuntungan dari proses usaha yang wajar dan disepakati bersama. Riba cenderung merugikan salah satu pihak, sedangkan jual beli menguntungkan kedua belah pihak secara adil. Penjelasan barang ribawi. Barang ribawi adalah komoditi khusus emas, perak, gandum, kurma, garam, dan mata uang modern yang wajib memenuhi syarat pertukaran tunai, yaitu yadan biyadin, dan setara takarannya atau timbangannya. Jika sejenisnya, pelanggaran atas syarat ini menyebabkan riba, khususnya riba fadl atau selisih jumlah, atau ribayat atau tertundanya serah terima. Macam-macam riba. Yang pertama, riba fadl adalah riba yang terjadi karena pertukaran barang sejenis dengan jumlah yang tidak sama. Contohnya menukar 1 gram emas dengan 2 gram emas secara berlangsung. Ini termasuk riba karena tidak seimbang. Yang kedua, riba nasiah adalah riba yang terjadi karena penundaan waktu pembayaran yang disertai tambahan. Contohnya pinjam uang 1 juta harus mengembalikan 1.200.000 setelah 1 bulan. Yang ketiga, riba qard adalah riba dalam pinjaman, yaitu setiap tambahan yang disyaratkan dalam utang. Contohnya boleh pinjam uang tapi harus dikembalikan dengan lebih. Yang keempat, riba jahiliyah adalah riba yang terjadi ketika utang tidak bisa dibayar tepat waktu lalu ditambah lagi jumlahnya. Contoh, kalau belum bisa bayar, utangnya jadi 2 kali lipat. Hikmah diharamkannya riba. Keadilan ekonomi, menghapus sistem yang hanya menguntungkan pemilik modal dan merugikan peminjam. 2. Mencegah eksploitasi, melindungi orang yang kesulitan agar tidak terjebak dalam lingkaran utang yang makin memberat.
Ketiga, dorongan produktivitas. Memaksa uang berputar di sektor real, perdagangan atau jasa daripada sekadar membiarkan uang beranak tanpa usaha nyata. 4. Pemerataan kekayaan. Mencegah penumpukan harta hanya pada segelintir orang kaya agar ekonomi masyarakat lebih seimbang. 5. Stabilitas sosial dan ekonomi. Ciptakan hubungan masyarakat yang harmonis atas dasar tolong-menolong serta menghindari inflasi akibat nilai uang semu. 6. Kesehatan mental spiritual. Menghilangkan sifat kikir dan rakus serta menumbuhkan empati terhadap sesama.